Halo everybody, di video ini kita akan membahas tentang tanda kerusakan atau gejala kerusakan pada eMMC Realme C3. Di sini pada saat HP-nya mau saya nyalain atau saya cas, dia muncul tulisan download not complete dan kita disuruh melakukan download ulang atau flashing ulang. Dan dari keterangan tersebut juga dikatakan bahwa HP ini akan shutdown atau mati daya secara otomatis dalam waktu beberapa saat kemudian. Nah, teman-teman di sini kita biasanya langsung berpikir bahwa kerusakannya terdapat pada software HP ini dan kita akan melakukan proses flashing lagi. Kita akan mendownload firmware dan akan melakukan proses flashingnya. Dan ini contohnya teman-teman. Saya sudah menggunakan berbagai macam jenis firmware, mulai dari firmware yang officialnya, oke, sampai yang oprek-oprekan ya atau yang dimodifikasi. Dan teman-teman, di sini untuk proses flashingnya sebenarnya dia terlihat berjalan dengan baik. Akan tetapi, walaupun dia sudah sukses, HP-nya tidak bisa normal juga. Dia kadang-kadang hanya sampai di logo Realme macet sampai berjam-jam, nggak ada reaksi apa-apa, dan kadang-kadang dia itu sampai belum sampai di logo Realme-nya, dia mati lagi, hidup lagi. Dan sebelumnya itu saya sudah melakukan perbaikan juga. Di sini saya cek untuk baterai, saya coba ganti. Kebetulan ada baterai baru juga tidak bisa. Kemudian ada fleksibel juga saya tes ya. Untuk fleksibel tombol power dan juga fleksibel volume. Dia sudah saya ganti atau saya lepas dulu. Tapi tetap juga tidak bisa berfungsi normal untuk HP-nya. Dan by the way untuk HP ini sebenarnya sih bekas servisan dari tempat lain. Jadi nggak kelar gitu, dan masuk sama saya keadaannya sudah seperti itu, jadi langsung saya coba flash saja kemarin. Tapi ternyata teman-teman, setelah dia berhasil seperti ini muncul tulisan oke, dan saat dinyalakan HP-nya itu tetap error. Dan kemudian saya coba lagi menggunakan firmware yang lain, yang ini yang itu teman-teman ya, seperti pada video ini. Nah, saya coba otak-atik dia pakai firmware yang lainnya, dan untuk bagian-bagiannya ini sudah pada benar semua. Oke, tidak ada salahnya kita mencoba ya, teman-teman. Kemudian di sini ada beberapa hal yang saya tidak contreng, nah, tapi dia malah error seperti ini. Oke, coba kita ulang lagi. Kita bypass dulu untuk outnya agar proses flashing bisa berjalan. Nah, muncul tulisan error lagi. Nah, oke teman-teman, kita coba lagi. Yap. Nah, dia selalu muncul seperti ini. Tadi itu pakai firmware yang satunya dia normal aja, dia lancar, bisa jalan dengan baik. Nah, coba ini kita rubah dulu ya. Ini kita coba rubah dulu. Oke, dia sudah mulai berjalan teman-teman. Tidak seperti tadi. Yap, ada banyak sekali firmware di internet yang bisa kita coba. Dan ada juga yang beberapa itu yang sudah dimodifikasi lah. Itu khusus untuk mengatasi HP-HP yang mati total. Oke, kita ulang dulu. Prosesnya sudah berjalan. Nah, di sini kalau saat kita menghadapi HP yang seperti ini ya, kita itu biasanya pasti mencoba dulu lah. Kita coba dulu. Penasaran kan? Ah, firmware ini kok gak mau, apa firmware yang bermasalah atau flash toolnya. Nah, kita kadang-kadang kita itu coba uninstall drivernya, kemudian eh, menghapus lib USB filternya ya. Kita hapus dulu, kemudian kita filter ulang, kemudian kita jalankan lagi untuk bypass outnya. Nah, dia sudah muncul tulisan oke seperti ini teman-teman. Tapi dia itu tetap juga error pada saat dinyalakan, dia tidak bisa normal, nggak bisa sampai ke menu. Dan kemudian setelah saya ulangi lagi beberapa kali pakai firmware yang lain lagi, dia barulah muncul bahwa untuk peringatannya di sini ya, untuk eMMC atau penyimpanan internal pada HP kita itu sudah melewati masa pakainya katanya begitu. Jadi sudah korup ya teman-teman, sudah nggak bisa digunakan lagi. Oke, ini adalah tulisan yang jelasnya. The storage in your device has reached end of
live. Jadi sudah mencapai batas masa hidupnya seperti itu. Jadi anggaplah kalau bahasa ininya sudah kedaluarsa teman-teman ya, sudah bau tanah begitu. Jadi seharusnya sudah ganti eMMC atau ganti HP baru aja sekalian. Oke guys, jadi sekian aja untuk video kita kali ini untuk pembahasan tentang gejala atau tanda kerusakan eMMC atau memori internal pada Realme C3. Jadi ini aplikasinya udah ada, kita close aja. Percuma kita pakai software ini itu gitu ya. Pakai firmware yang ini dan yang itu juga banyak banget sudah saya download ya teman-teman. Mungkin sekitar 30 giga lebih tadi habis untuk mencoba-cobanya, tapi nggak ada yang berhasil. Dan semoga saja teman-teman yang lain tidak mengalami masalah seperti saya ini. Dan sampai jumpa lagi ya di video kita yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan sebuah informasi tentunya. Bila suka dengan video ini, silahkan dibantu subscribe channelnya. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya.